ini adalah indeks persepsi korupsi yang mengalami penurunan terburuk sejak era reformasi. Politisasi oke-oke saja, cuma jangan sejorok yang sekarang. Harusnya kalau mulai politisasi mau tahan Anies, kemarin-kemarin. Sebelum jauh berjalan Anies, hentikan di langkah awal. Saya kadang-kadang lucu gitu loh, semua dikaitkan dengan politik. Oke lah, kami paham nih tahun politik gitu ya. Tapi jangan seret-seret KPK ke wilayah itulah. Bahwa persepsi itu menurun bisa jadi juga, mohon maaf, bisa jadi karena kritik terlalu keras, ketidakpercayaan dalam bentuk opini, dalam persepsi terlalu. Oke, welcome to Total Politik. Selamat datang di Safari 24 lagi. Terima kasih sudah datang bersama Total Politik pada hari ini. Senang banget bisa datang lagi, bisa bikin lagi acara offline. Setelah sekian lama kita Vakum. Iya, vakum dulu ya kan, reses ya kan. Reses. Iya. Kita kembali ke dapil ya kemarin ya, sekarang balik lagi ke Jakarta dan menyapa teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi momentum kita tiap minggu bikin lagi diskusi kayak gini ya. Amin. Asik juga kan Pak Wayan kan, kita bikin diskusi kayak gini, ada teman-teman bisa diskusi, yang nanti mau nanya silakan, yang nanti mau menyanggah silakan, yang nanti mau punya pendapat monggo. Ya, mau berorasi juga silakan, ini sebagai sebuah ruang publik gitu. Betul, jadi ruang publik yang bisa kita pakai semua. Ya, silakan dipakai. Iya, dan kali ini kita ada urusannya sama politik juga, kan namanya juga Total Politik. Tapi ini politiknya mengenai politik hukum pemberantasan korupsi. Ya. Betul, karena korupsi baru-baru banyak yang bilang ini korupsi itu produk politik. Betul. Atau ekses dari aktivitas politik. Atau ekses dari kebrutalan dan kerakusan politik. Ini kita memperpanjang mukadimah ini buying time nunggu Pak Margarito nih. Iya. bukan mau ngomong panjang-panjang nih sebenarnya. Benar-benar, karena kan kita tahu dari Kamis ke Minggu kan agak panjang ya. Oke, kita perkenalkan satu persatu. Tema dulu, tema. Oh ya, tema kita yaitu menanggapi bagaimana indeks persepsi korupsi kita yang menurun. Betul. Ini ada problem apa ya? Karena memang seperti yang kita tahu dalam pemerintah. Ini kenapa Bu? Ya, seperti yang kita tahu dari berbagai macam hasil survei diperlihatkan bahwa penegakan hukum dan korupsi itu menjadi salah satu indikator yang kepuasannya paling rendah selama era pemerintahan Pak Jokowi ya, Dit, ya. Betul. Di antara capaian-capaian yang lain, infrastruktur sangat meyakinkan, ekonomi cukup meyakinkan, gitu, sosial juga cukup meyakinkan. Selalu hukum ini menjadi tempat yang paling bawah. Dan kemudian direspon juga dengan indeks persepsi korupsi kita yang mengalami penurunan. Semakin hari stagnan, tapi ini cenderung turun. Beberapa tahun yang lalu sempat naik, tapi naiknya tidak terlalu meyakinkan gitu. Betul, kalau dulu ada gegap gempita, dukungan dan harapan yang tinggi pada lembaga-lembaga penegak hukum tertentu, kali ini rasanya nuansanya agak berbeda. Euforianya agak lain. Euforianya agak lain. Kita patokannya Kurnia aja ya kan, sebelah banyak Kurnia mengkritik lembaga penegak hukum ini kan. Dan ternyata agak banyak kritiknya. Artinya berarti ada problem dan kemudian itu dijawab dengan indeks persepsi korupsi yang juga turun. Nah, pembicara pertama kita, Dit. Ya. Seorang pejuang uang kartal. Iya. Iya, iya. Ini dia memang itu ininya, misi politiknya itu soal uang kartal ini ya. Betul, dan ini ini yang mana dulu nih? Yang muda dulu? Muda dulu. Oke, ini ada orang yang selama ini menjadi patokan kita, benchmark kita melihat bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia. Kalau dia bilang bagus dan wajahnya lebih cerah, oh artinya paten nih lembaga penegak hukum kita nih. Kalau dia kusut ya kan, resah, dan dia sekarang agak kurus, kayaknya berarti memang kondisinya emang agak kurang lebih baik lah gitu. Ya, yang kedua mungkin juga dietnya berhasil. Iya, itu legitimasi dia bahwa kita masih menghadapi kasus korupsi yang besar gitulah. Oke, pertama narasumber kita peneliti ICW Kurnia Ramadana. Terima kasih Mas Kurnia. Thank you Bang Kur. Nah, ini saya agak kritik Budi nih, yang muda yang tua gimana? Bukan gitu, ini ada yang lebih muda lagi. Iya.
Iya benar. Jiwanya lebih muda, Bos. Betul. Dan dia ini kalau mungkin Anda melihat dan mengenal beliau sekarang anggota DPR atau lawyer papan atas. Iya. No, 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 no. Dia ini punya rekam jejak dan portofolio yang lebih dari itu. Ya. Kurnia ini paling siapa temannya di LBH sekarang kan? Teman-teman Asfi, Mbak Iya. Asfi, Mas Isnur gitu-gitu ya. Iya, orang hebat juga. Paten. Tapi Tapi ini lebih gagah. Iya, lebih. Menurutku lebih gagah. Iya. Ah, dan Karena- lu yakin setuju juga pasti kan? Ya, nanti Asfi 30 tahun lagi kayak gitu. Iya, segagah beliau ya. Iya, dan beliau ini dulu salah satu foundernya LBH juga, iya kan? LBH Indonesia ya, LBH Iya. Jakarta. Yang berteman dengan Yam Tiam Hen. Iya, Adnan Buyung Nasution. Agak ngeri, Bos. Murid pendiri LBH. Nah, murid pendiri LBH. Itu ya. dengan tone yang sangat rendah hati aja. Iya betul, sebenarnya teman diskusi. Ada Bapak Wayan Sudirta, anggota Komisi 3 DPR. Tepuk tangan untuk Pak Wayan. Thank you Pak, udah datang. Nah sambil kita menunggu Pak Margarito Kamis lagi parkir ya. Parkir udah masuk landasan ya. Iya, lagi masuk ke apron. Nah sekarang kita mulai dulu deh dari Bang Kurnia. Oh ya kita nanti juga akan mencoba menghubungi juru bicara KPK Bang Ali Fikri yang sedianya mau hadir bersama-sama kita, namun karena kondisi kesehatan dan satu dan lain hal beliau belum belum hadir bisa fisik, untuk ya. hadir di secara fisik di sini, dan kita coba nanti untuk menghubungi beliau lewat sambungan telepon untuk Ya. bisa mengkonfirmasi beberapa hal. Nah kita mulai dari yang Mas Kurnia dulu nih. Iya, Nih kita fakta terbaru. Judulnya aja deh, kita baca dari judul. Indeks persepsi korupsi melorot, kinerja pemberantasan korupsi disorot. Nah itu, seberapa ada benang merah antara persepsi korupsi yang melorot dengan kinerja pemberantasan korupsi yang bisa kita sorot soal itu? Iya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Transparansi Internasional, indeks persepsi korupsi kita anjlok dari skor 38 ke 34, sama sekali bukan kabar yang mengejutkan. Kabar itu sudah diprediksi sejak awal sebenarnya, terutama ketika arah politik hukum pemberantasan korupsi kita semakin melenceng. Kalau kita kutip apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi saat Hari Anti Korupsi Dunia tahun 2022, Pak Jokowi mengatakan pemerintah tidak pernah lelah mendukung upaya pemberantasan korupsi. Selang 1,5 bulan pasca Pak Jokowi mengumumkan itu, mengeluarkan pidato tersebut, pemberantasan korupsi kita anjlok. Itu terlihat Pak Jokowi tidak punya pengetahuan yang cukup soal kondisi real pemberantasan korupsi. Setelah ramai dikritik penurunan dari 38 ke 34, langsung dikumpulkan Pak Jokowi. Sepertinya ada nuansa kepanikan di Istana Negara ketika isu indeks persepsi korupsi ini. Saat kita melihat pidato Pak Jokowi terbaru, ada Pak Jokowi, ada Jaksa Agung, Kapolri, Menko Polhukam, dan ada Jaksa Agung. Sebelum itu bahkan perwakilan pemerintah sendiri yang mengatakan saat itu Pak Menko Polhukam, ini adalah indeks persepsi korupsi yang mengalami penurunan terburuk sejak era reformasi. Itu menandakan apa? Menandakan berarti 8 tahun Pak Jokowi memimpin Republik Indonesia sama sekali tidak ada kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi. Pak Jokowi mengatakan akan mendorong 2 undang-undang yang sebenarnya ini merupakan paket penting untuk pemberantasan korupsi. Ada perampasan aset, ada pembatasan transaksi uang tunai. Maka pertanyaan lebih lanjutnya adalah, kenapa baru pada waktu 8 tahun memimpin Republik ini, baru membicarakan 2 undang-undang itu? Sementara undang-undang ini draftnya nanti bisa dikonfirmasi oleh Pak Wayan, sudah ada di DPR sejak tahun 2012 bahkan. Jadi sudah 9 tahun atau 10 tahun undang-undang itu didiamkan begitu saja. Belum lagi kita berbicara soal bagaimana bobroknya penegakan hukum hari ini. Sebenarnya saya berharap betul juru bicara KPK bisa hadir di sini, karena sumber permasalahan utama dari penegakan hukum itu ada di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita belum pernah melihat ada pimpinan KPK, komposisi 5 orang, pelanggaran etiknya udah 3. Ketua KPK-nya 2, 1 pelanggaran etik tapi dia mundur, ada Lili Pintauli Siregar.
Bagaimana kita membuat benang merah antara konteks KPK hari ini dengan pemerintah? KPK hari ini adalah produk politik dari Presiden Jokowi dan Pak Wayan beserta teman-temannya di Komisi 3. Itu menjadi permasalahan hari ini yang tidak disadari sepertinya oleh Pak Jokowi. Jadi apa yang disampaikan soal pemberantasan korupsi itu hanya dijadikan komoditas politik untuk meraup suara masyarakat, tapi tanpa realisasi yang konkret. Gitu, Mas Budi. Untuk awalan ya, jadi langsung menohok ke jantung permasalahan. Jadi sense of urgency terhadap ininya juga kita pertanyakan, dan kita lihat di lembaga penegakan hukumnya terutama di KPK Anda juga menyoroti betul ya ada problem yang cukup serius gitu ya. Dan ini pasti ada benang merah dengan angka yang kemudian itu kita lihat melorot 4 poin ini. Kalau kita lihat data dari IPK itu, ada satu yang menarik, yang terlihat sangat turun, yaitu maraknya korupsi politik di Indonesia. Sejak KPK berdiri dari tahun 2004 sampai 2022, itu kurang lebih ada 1.500 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 500 diantaranya berasal dari klaster politik, DPRD, DPR RI, maupun kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur. Ini mengartikan apa? Berarti KPK sedang berusaha untuk menekan turun angka korupsi politik. Kalau menggunakan konteks IPK tadi, pemerintah dan DPR harusnya itu memperkuat KPK agar korupsi politik bisa turun. Ini kan terbalik. Justru pemerintah dan DPR yang menghancurkan KPK. Sehingga KPK tidak bisa lagi maksimal memberantas korupsi politik. Ada bunga-bunganya, ada Juliari Batubara, ada Edi Prabowo, tapi kan kualitas penanganan perkaranya sangat buruk. Jadi itu kita lihat benang merah. Meskipun outputnya ini jagoan-jagoan yang kena gitu Iya, kan, jadi, big fish gitu kan. Jadi bagusnya penegakan hukum soal Juliari atau Edi Prabowo itu kan bagus ketika konferensi pers aja. Dibawa ke belakang ada Menteri Juliari, ada Edi Prabowo, tapi kualitasnya lihat, Edi Prabowo Menteri Korupsi, Lobster, pandemi 4 tahun tuntutan KPK. Juliari gembar-gembor hukuman mati 11 tahun ternyata. Itu juga sebenarnya masih ada politisi-politisi lain yang sebenarnya bisa diusut oleh KPK. Bansos aja, kasus soal kerugian negaranya belum ada ditangani oleh KPK. Jadi di sana kita melihat problematika yang ada di aspek penegakan hukum. Oke, kita ucapkan juga selamat datang untuk Pak Margarito Kamis. Boleh tepuk tangan untuk Bang Margarito. Thank you Bang udah datang. Nah, sebelum lanjut ke Pak Wayan dan ke Bang Margarito, mau highlight sedikit. Tadi ada mengatakan bahwa mayoritas ini korupsi politik. Tapi ada juga yang bilang beberapa gitu di media sosial macam-macam ini kok, tapi aroma politisasi korupsinya juga berjalan seiringan nih. Ah, ini gimana nih korupsi politik dengan politisasi korupsi? Ini gimana menurut lo? Ada dua sebenarnya. Yang pertama, kami duga apa yang tadi Mas Budi sampaikan soal politisi kasus, kami menduga itu yang sekarang sedang mewarnai penegakan hukum kita. Saya ambil contoh kasus yang ditangani oleh KPK. Ada beberapa kasus dan sekarang sedang menjadi perdebatan karena ada beberapa pegawai yang tiba-tiba dikembalikan ke instansi asalnya tanpa ada argumentasi yang jelas. Tiba-tiba pimpinan KPK pidato mengucapkan kasus yang sudah 10 tahun yang lalu, tapi sebenarnya belum ada upaya mengarah ke sana. Jadi itu yang sangat kita khawatirkan hari ini. Apalagi kasus-kasus yang ditangani oleh KPK yang melibatkan politisi seperti tadi, Juliari Batubara dari PDIP, ada Edi Prabowo dari Gerindra, ada Harun Masiku yang sampai detik ini tidak tahu juntrungannya ada di mana. Itu yang KPK lemah. Berbeda dengan KPK yang dulu, kalau kita lihat bukan hanya membongkar tapi menuntaskan kasus itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita kaitkan dengan aspek politik hari ini, banyak sekali pernyataan-pernyataan pembantu Pak Jokowi dalam Kabinet Indonesia Maju yang juga tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Misalnya yang pertama, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Apa dia katakan bulan lalu? OTT itu membuat citra Indonesia jelek. KPK baiknya berhenti melakukan OTT. Yang kedua misalnya, Tito Karnavian,
2-3 minggu yang lalu. Kalau kepala daerah terlibat atau diduga melakukan kejahatan, sebaiknya jangan ditindak tapi didampingi. Itu menandakan apa, Mas Budi? Itu menandakan belum ada satu frekuensi yang sama di internal Kabinet Indonesia Maju memandang urgensi pembenahan pemberantasan korupsi. Jadi beberapa hal itu kalau disusun menjadi puzzle, jawabannya adalah IPK anjlok dari 38 ke 34. Gitu, Mas Budi. Oke, menarik ya. Sambil nanti kita coba hubungin Pak juru bicara KPK Ali Fikri yang sebentar lagi akan join lewat sambungan telepon. Thank you. Jadi korupsi politik dan politisasi kasus korupsi juga berjalan beriringan ya sama berbalapan-balapan ini, dan ujungnya kita lihat indeks persepsinya kemudian drop. Nah, saya mau minta pendapat dari begawan hukum kita nih, ada Pak Wayan. Gimana Pak Wayan melihatnya tadi apa yang dikatakan Mas Kurnia bahwa indeks persepsi korupsi yang melorot 4 poin ini adalah wajah yang kurang sehat dari penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang memang fokus untuk memberantas korupsi ini. Gimana Pak? Pakai yang itu Pak, tapi paten Pak. Nah. Iya, terima kasih. Saya senang kalau ada orang-orang kayak begini yang tidak boleh berhenti mengkritik pemerintah, khususnya di bidang korupsi ya. Jadi kalau dokter bilang kalau nggak ada pil yang pahit, tubuh kita nggak menjadi sehat. Jadi orang pemerintah, DPR, khususnya kami yang dari fraksi PDI nggak boleh alergi terhadap kritik-kritik ini. Kita anggap ini pil pahit yang menyehatkan. Apalagi latar belakang saya dulu juga sealumni ini. Dulu saya pengacara ICW juga. Saya juga pendiri Bali Corruption Award. Dan saya salah satu, kalau bukan satu-satunya pengacara yang belum pernah membela perkara korupsi sejak sebelum ada ICW, sebelum ada KPK. Jadi senang kalau ada orang yang mengingatkan kita nggak boleh terlena terhadap bahaya korupsi. Itu satu. Masalah kedua, saya hadir sebagai anggota Komisi 3. Bahwa saya fraksi PDI, ya. Bahwa saya harus bersikap kritis karena DPR, ya. Tapi kalau saya tidak mengklarifikasi hal-hal yang esensial kan salah juga. Tapi berlebihan klarifikasi dianggap saya membabi buta membela pemerintah. Padahal di dalam doktrin saya sebagai salah satu pimpinan sekolah diajarkan dengan baik, ada 3 hal itu pada kader-kader. Pertama, diajarkan turun ke rakyat. Pelajari bagaimana agar rakyat menjadi satu dengan wakil-wakil dan partai. Kedua, manajemen mengelola partai. Yang ketiga, belajar duduk di DPR dan di pemerintahan. Nah, karena tadi disinggung Pak Jokowi ini tidak perlu dibela karena dirinya sendiri di luar kritik-kritik yang tadi itu sudah hebat. Banyak sekali pujian mereka, tapi karena ini ada kritik kan nggak boleh kita menolak 100%. Nah, akan kita pelajari, akan kita sampaikan bukan hanya kepada intern Komisi 3, kita juga akan sampaikan dalam batas-batas tertentu, mereka punya staf sus, kita akan sampaikan sungguh-sungguh masukan dari Adinda yang dari ICW itu. Jadi sekali lagi klarifikasi pertama bukan pembenaran, tapi dengan nama besar dan berbagai pujian yang didapat oleh Jokowi, saya rasa tidak perlu membela Jokowi. Bahwa Jokowi enggak sempurna, ya. Kalau ada kekurangan di sana sini tentang pemberantasan korupsi, ya. Indeks persepsi menurun, iya. Tapi apakah semua dibebankan pada Jokowi? Mari kita urai. Misalnya, seberapa jauh peran Jokowi bisa terlibat langsung pada kejaksaan dalam penanganan perkara. Seberapa jauh dia bisa terlibat tanpa disebut intervensi pada kepolisian menangani kasus korupsi. Apalagi KPK, walaupun sekarang masuk rumpun eksekutif, tapi KPK itu selalu bilang alergi kalau didekati oleh unsur-unsur pemerintahan. Nah, oleh karena itu akan adil kalau persepsi kita, korupsi kita menurun, tanggung jawab Presiden, ya. Tanggung jawab KPK, ya. Tanggung jawab Kejaksaan, ya. Tanggung jawab kepolisian, ya. Tanggung jawab saya, ya.
tanggung jawab Adinda juga ya. Ini tanggung jawab kita semua, betul nggak? Setuju nggak? Ini tanggung jawab kita semua. Mana berani kita bilang enggak kan? Nah, Iya. Kenapa? Karena kalau kita bicara teori hukum, tolong koreksi Pak. Berhasilnya penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi dan KKN, itu kan ada 3 yang mendasar. Substansi hukumnya gimana? Kayaknya ini clear-clear saja. Karena Bung Karno bilang, seburuk-buruknya peraturan kalau aparatnya bagus, pasti bisa tegak. Bagaimana aparatur hukumnya? Nah, aparatur hukum memang terus terang aja, nanti kita bisa urai. Saya termasuk yang mengkritik juga, kita belum memuaskan. Ada upaya-upaya aparat yang kerja keras, tapi kritik terhadap aparat hukum sungguh-sungguh harus dilakukan. Walaupun data yang saya bawa di sini, catatan kecil ini, tahun 2022 ada beberapa yang sangat meningkat di kejaksaan, ada juga yang di KPK dan di kepolisian. Misalnya polisi dah, dianggap paling kecil penanganan kasus korupsinya. Di tahun 2021 dia hanya bisa menyelamatkan uang 400 miliar uang negara. Di tahun 2002 dia bisa menyelamatkan sendiri dengan instansi itu 1,5 triliun. Kerjasama dengan instansi lain menyelamatkan 28 triliun. Meningkat, apalagi kejaksaan dengan penanganan berbagai kasus, dari 85 kasus itu ada 31 triliun kerugian negara, sekarang udah ada penyitaan aset 21. Ya jangan bilang KPK lah, KPK barangkali dengan segala kekurangan yang nanti terus saja ngomong bahwa di sini kurang, di situ kurang, biar imbang gitu. Karena giliran kami menyebut KPK itu dalam beberapa hal masih patut dipertahankan. Kalau Adinda mengkritik oknum-oknum dan sebagainya, ya memang kita butuh itu, butuh. Tapi kan kita sepakat KPK tetap dipertahankan dulu, betul nggak? Nah, jadi kalau ada kemajuan penanganan, ini ada datanya. Bahwa persepsi itu menurun bisa jadi juga, mohon maaf, bisa jadi karena kritik terlalu keras, ketidakpercayaan dalam bentuk opini, dalam persepsi terlalu keras, sehingga lontaran-lontaran di media itu dijadikan salah satu acuan. Kok banyak ketidakpuasan masyarakat. Jadi ada 2 hal yang tidak perlu diberhadap-hadapkan. Satu pihak ada peningkatan kerja-kerja, tapi kok persepsinya ini menurun dari 38 menjadi 34. Kenapa? Kalau dicari sumbernya sekali lagi ada 2 yang paling pokok. Aparatur penegak hukum yang masih perlu ditingkatkan terus-menerus, dikritik, diawasi. Yang kedua budaya hukumnya, Pak Prof. Sehebat apapun peraturan, juga andai kata aparat hukumnya tegak, kalau masyarakatnya budaya hukumnya masih main suap, main korupsi, agak sulit. Ada pertanyaan, kenapa begitu sulit ngurusin aparat penegak hukum? Kenapa begitu sulit ngurusin budaya hukum anti korupsi? Kami dulu, mudah-mudahan Pak Margarito masih ingat, kami pernah membuat kajian mengenai sistem pendidikan nasional, Pak. Ternyata di situ ditemukan salah satu kekurangan kita adalah sistem pendidikan nasional tidak memberikan muara hasil akhir pada integritas dan kejujuran anak bangsa. Itu yang membedakan dengan sistem pendidikan Finlandia, Denmark, dan Selandia Baru. Maka kalau di Finlandia karena menekankan kejujuran, korupsi itu sulit ditemukan. Di Selandia Baru menekankan kejujuran, di situ sulit ditemukan. Bahkan ada perdebatan di daerah-daerah Skandinavia, di awal membuat konstitusi, kita mencari dan menekankan warga negara yang jujur atau yang pintar. Pilihannya yang jujur. Maka hasilnya luar biasa. Saya teringat pada ajaran Bung Karno dulu, jika saja ajaran Bung Karno tentang konsep mental and character building sungguh-sungguh diterapkan dan tidak terpotong, barangkali kejadian kita bisa berbeda. Memang sistem pendidikan kita mengenal yang namanya akhlak mulia. Tapi ketika saya minta deskripsi di lembaga pengkajian MPR, itu agak tinggi gitu. Masih sulit diturunkan. Akan berbeda dengan kejujuran yang diterapkan di Finlandia. Mental and character building yang dibuat oleh Bung Karno. Oleh karena itu, saya ingin
Adinda yang ada di ICW ini sering mengingatkan Kurnia, Pak, roadmap Kurnia, Pak. pemberantasan korupsi kita sampai 2045. Nggak boleh lupa itu. Siapapun jadi ketua KPK, katakanlah kita suka nggak suka. Tapi dia nggak boleh menyimpang dari roadmap itu. Siapapun jadi presiden, kita udah bikin roadmap pemberantasan korupsi tahun 45. Ada aturannya bahwa kemudian di penyelenggaraan ada menyimpang, bagian ini yang harus kita kritisi habis-habisan. Di penyelenggaraan inilah kita kebobolan. Misalnya, apakah kejaksaan nggak serius? Ada peningkatan. Tapi kenapa masih begitu banyak korupsi? Mari kita beber. Tahukah kita semua bahwa korupsi terbesar itu ada di kabupaten kota, di Pemda pemerintahan kabupaten kota. Ini ada angkanya juga, terbesar itu. Tahukah tindak pidana yang paling banyak ditangani KPK adalah penyuapan dan masalah-masalah jasa ya. Ya, tapi yang paling banyak itu penyuapan. Artinya apa? Lemahnya integritas aparat, lemahnya kualitas aparat di bidang sektor-sektor yang strategis seperti perizinan. Ini yang salah satu sumber besar kenapa korupsi di Indonesia marak. Kalau itu juga diukur dari bagaimana mayoritas korupsi itu ada di Pemda kabupaten dan kota. Jadi salah satu yang harus diurus kalau kita mau mencari jalan keluar dan kembali pada roadmap pemberantasan korupsi sampai tahun 45, yuk kita benahi rekrutmen aparat di Pemda kabupaten provinsi agar rekrutmennya itu benar. Kedua, bagaimana sistem pelatihan pendidikan setelah ada di sana. Itu kurang. Celakanya lagi saya belum menemukan secara signifikan apa konsep KPK dalam arti hendak melakukan kerjasama dan mendidik agar pencegahan dilakukan di instansi-instansi strategis itu. Kita bukannya mengatakan tidak ada, tapi kita ingin tahu lebih nyata. Betul enggak ini sudah dilakukan? Sudahkah diajarkan bagaimana caranya mereka mencegah korupsi di situ? Karena masalah perizinan itu masalah yang luar biasa. Kalau masih dihitung sekitar 20 poin yang paling menonjol itu misalnya selain masalah kualitas SDM, apalagi yang belum beres di sana. KPK misalnya, koordinasi supervisi belum maksimal. Ya kalau begitu peran KPK perlu dimaksimalkan. Karena adanya KPK, tugas pokoknya kan antara lain supervisi. Koordinasi. Ini masih terasa kurang. Dan ketika kami tanyakan di Komisi 3, kalau supervisi kurang, kalau pencegahan penindakan belum menghasilkan 3 hal, pertama, efek jerah, kedua, kesadaran hukum masyarakat, ketiga, partisipasi masyarakat untuk memberantas korupsi. Saya masih berpikir untuk tidak mengatakan meragukan keberhasilan pencegahan dan penindakan. Tolong dong dibikin data bahwa pencegahan dan penindakan yang ada di KPK itu berbanding lurus dengan efek jerah, berbanding lurus dengan partisipasi masyarakat mendukung pemberantasan, berbanding lurus dengan kesadaran hukum masyarakat tidak melakukan korupsi. Nah, ternyata memang kami masih menunggu jawaban itu ketika rapat terakhir. Jadi sekali lagi banyak sekali. Tapi apa yang juga menarik adalah apakah digitalisasi kita sudah berhasil? Ternyata juga belum, padahal ini salah satu yang penting untuk transparansi. Belum. Apakah reformasi birokrasi kita sudah berhasil? Sudah dimulai. Tapi hasilnya masih tertatih-tatih juga. Nah kalau gambarannya seperti itu, tentu kita memang ketika IPK kita menurun, kita tidak perlu mencari kambing hitam. Kita tinggal mencari sekitar 20 poin yang saya baca sejak saya mendapat undangan itu.
Ada kelemahan-kelemahan kita di dalam pemberantasan korupsi. Ada kok, jangan bilang enggak. Bahwa memang ini tugas kita bersama, iya. Bahwa Jokowi juga perlu dikritik, iya. Tapi kalau Jokowi diberikan beban sendiri, rasanya tidak fair. Jaksa Agung ada kemajuan, juga harus diakui. KPK perlu dikritik, tapi sekaligus diakui untuk beberapa hal, juga iya. Nah, itu yang mungkin dari segi diksi saya berbeda dengan beliau, walaupun dari segi substansi sama aja, orang kita satu lulusan kan. Ya, jadi dari segi diksi memang ya seperti itu. Mari kita lakukan itu bersama-sama karena kita sama-sama anak bangsa, karena Indonesia negara yang kaya raya, kalau kita bersatu di dalam, tidak mencari musuh di dalam, negara ini akan kuat. Musuh kita ada di luar, musuh yang ingin menggapai, ingin menggali harta karun kita, itulah musuh kita. Tidak ada saudara kita yang harus kita jadikan musuh di dalam. Tapi mengeritik itu jangan diartikan juga musuh. Gitu. Mengeritik adalah cinta kasih. Dari wajah Adinda itu kritiknya keras, tapi wajahnya ini masih setengah senyum gitu. Artinya ada optimisme ke depan, bos. Ada optimisme, karena roadmap sampai tahun 45 itu sangat menjanjikan. Misalnya, bagaimana kita fokus pada pelayanan publik, bagaimana fokus pada politik, korupsi politik ini ke depannya harus. Korupsi bidang hukum, bisnis, Baik. sumber daya alam. Nah kalau ini dikerjakan secara simultan, mudah-mudahan IPK yang menurun ini segera ada jawaban. Terima Oke. kasih. Terima kasih Pak Wayan, tepuk tangan untuk Pak Wayan ya, luar biasa. Ya, Selanjutnya, kita langsung aja kepada pakar hukum tata negara yang sangat populer. di dunia dan akhirat. Bang, iya top ini. Mungkin kalau beliau nyalon gubernur ini langsung nggak ada yang mau berani lawan dia kan. Ayo, Bang Margarito Ya, Kamis. silakan. Bang. Tentang ini tadi, kita udah bicara mengenai indeks persepsi korupsi kita yang anjlok. Kemudian Mas Kurnia juga menyoroti tadi kan, korupsi politiknya problem, keberpihakannya problem, dan ada juga tadi yang terakhir Bang Margarito, politisasi korupsi. Nah ini korupsi politik dan politisasi korupsi. Ini juga berkelindan satu sama lain gitu di tengah-tengah kehidupan publik kita. Gimana Bang Margarito? Ya, makasih banyak ya. Saya minta maaf Pak Wayan, teman-teman yang lain. Mbak, karena nonton Islam Makayev dulu. Tadi kan UFC itu. Islam Makayev sama si Volkanovski itu. Saya nonton dulu itu. Baru ke sini. Begini, kalau Anda pergi masuk ke koridor sejarah hukum, sejarah pemberantasan korupsi, tidak ada yang mengagetkan. Pemberantasan korupsi memang politisasi. Dari Yunani kuno, dari Cina kuno. Memang begitu kerjanya kok. Dipolitisasi. Jadi soalnya tidak terletak pada politisasi atau tidak politisasi. Kadar dan kemana politisasi itu mau dibawa. Demi penegakan hukum sepenuhnya atau apa. Karena begini, keadilan itu jantung sebuah bangsa. Dan hanya bisa dicapai kalau hukum tegak. Dan hukumnya tegak kalau bosnya beres. Karena itu saya berbeda pendapat dengan Pak Wayan. Kita semua tanggung jawab, no way. Sebagai orang tata negara tidak, tanggung jawabnya presiden. Jangan ngomong kosong. Karena terlalu, kata Cicero, kalau Anda mau tidak ada tanggung jawab, tunjuk saja orang banyak tanggung jawab. Ada tanggung jawab ini, ada ini, ada ini, ada ini, dan tidak ada tanggung jawab. Gitu loh. Jadi cara menghindari tanggung jawab adalah menyebar tanggung jawab itu. Saya bertanggung jawab, Pak Wayan bertanggung jawab, ICW bertanggung jawab, jaksa tanggung jawab, ini semua tidak ada tanggung jawab. Tanya Margarito, sana tuh. Tanya dia sana tuh. Tanya ini, sana tuh. Tidak ada. Dari segi tata negara, Anda disebut dengan apa? Legal officer, itu presiden. Disebut presiden karena kerjanya menegakkan hukum. Tidak ada kerja lain selain itu. Itulah presiden. Dan kita minta tanggung jawab dari dia, bukan kepada ICW, bukan kepada dia, bukan kepada saya. No, presiden. Jadi mau bawa kemana? Politisasi penegakan hukum itu mau dibawa kemana hukum itu? Harus disandarkan pada jantung berbangsa. Harus diorientasikan kepada tujuan berbangsa. Kalau itu yes, di mana-mana memang begitu kok. Anda boleh cek. Cek dalam sejarah Republik Umawi, cek dalam sejarah Cina kuno, cek juga Cina modern.
Cek Amerika itu yang bilang demokrasi itu. Gila itu korupsi dalam sana itu. Cuma korupsinya canggih. Misalnya tadi suap menyuap. Karena orang di sana melegalkan suap menyuap itu pakai undang-undang lobby. Jadi kalau saya dengan bosan lobby bosan dan anggota DPR, nggak ada suap, nggak ada tuh trading influence. No way, legal kok dalam hukum gimana sih? Gitu. Jadi tidak ada yang aneh-aneh ini apa soal politisasi korupsi, politik korupsi, biasa aja tuh. Soal indeks kita yang buruk. Nah dulu begini-begini, indeks naik pun begini-begini keadaannya kok. Indeks turun pun begini-begini juga keadaannya kok. Ini kan ramai di Jakarta nih. Ada belakangan ini soal Formula E bla 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 tuh. Itu aja kan yang muat ramai nih sekarang-sekarang ini. Coba pergi kampung sana, capek. Coba pergi kampung, saya pergi ke Maluku Utara deh. Anda akan di setiap senti hukum di Maluku Utara bobrok. Anda pergi ke daerah coba, Anda cek. Kita cuma rame di sini doang. Nggak ada tuh. Ya dulu bilang korupsi tinggi itu. Buset di kampung-kampung sana tuh. Nggak ada. Jadi yang mau kita tagih sekarang adalah presiden punya apa? Mau ke bawah, mau diapakan kewenangan penegakan hukum yang dimiliki itu untuk membangun bangsa ini. Sebab jangan salah, sekali lagi begitu hukum bobrok, habis bangsa itu. Karena jantung dari sebuah bangsa itu ada di keadilan. Dan keadilan tidak bisa diwujudkan kalau beres penegakan hukum. Dan penegakan hukum beres kalau bos politiknya beres. Tidak ada yang lain. Cuma itu kok. Sayangnya itu hampir nothing dilakukan. Why? Kalau Anda cek betul seluruh koridor sejarah politik dan penegakan hukum. Anda menemukan satu hal. Politik, this is business. A big business. Kita punya undang-undang sekarang kan di undang-undang pemilu itu kan perorangan nggak boleh kasih sumbangan kepada calon gubernur, bupati, wali kota, presiden lebih dari sekian miliar gitu kan, korporasi sekian miliar. Anda tahu nggak? Anda tahu nggak? Itu asalnya dari Romawi kuno. Ketentuan itu asalnya dari Romawi kuno. Bayangin aja. Tahun 48 Masehi, sebelum Masehi itu sudah ada tindak tanduk kayak begitu. Dan hari ini di Indonesia, di tengah kita tiap hari bicara korupsi, ada barang itu. Jadi, kayak Winthrop di Amerika bilang, aristokrasi kerjanya memerintah dan politik itu kerjanya para aristokrat. Politik itu kerjanya para oligarki. Presiden siapa sekarang ini yang tidak pergi merengek-rengek kepada para cukong-cukong? Siapa? Siapa? Presiden siapa yang akan calon presiden yang tidak akan merengek, tidak akan datang duit dari cukong-cukong itu, dari oligarki-oligarki itu. Siapa? Pagi Jakarta, siang Manado, sore Ambon, sore lagi Ternate, malam sudah di Manado, siang pakai daun. Kau punya duit 2 gudang di dalam rumah sana. Kan mesti ada sumbangan. Lalu setelah sumbangan kan cara lain dari beli kewenangan ketika dia menjadi presiden. Oh yang rumuskan kebijakan bukan Anda dan saya kok. Bukan kita ini kok. Bos ini dan lain-lain. Ya, bukan kita kok. Di mana kewenangan itu? Beli DPR. Beli anggota-anggota. Beliau tidak ya. Beliau ini bisa tahu. Nah begitu kok politik. Selama, jadi udahlah. Kita cuma minta misalnya kalau terakhir ini ya, yang sekarang agak jorok sedikit, jorok banget itu Formula E itu loh. Itu jorok, politisasinya jorok. Politisasi oke saja, cuma jangan sejorok yang sekarang. Harusnya kalau mulai politisasi mau tahan Anies, kemarin-kemarin sebelum jauh berjalan Anies, hentikan di langkah awal. Oke. Jadi nuansa politik, ketebalan politiknya tidak kuat. Kalau sekarang celak. Ini Formula E kan sudah dilidik kira-kira 6-7 bulan yang lalu. BPK sudah punya LHP. Orang ini di sini aja mengerjakan. Bertolak dari LHP dan lain-lain itu. Dan sampai dengan hari ini tidak dapat apa-apa. Paling tidak
sejauh ini ada beberapa tadi Kurnia bilang ada beberapa aparatur di KPK kan sudah dikembalikan ke polisi dan jaksa dan segala macam. Dan orang-orang itu mengatakan bahwa sampai dengan sekarang ini mens rea itu nggak ada. Nah kalau sudah 7 bulan Anda cari-cari barang itu dan tidak dapat, pasti tidak ada itu barang itu. Jadi jangan paksa lagi, nanti kalau paksa tambah jorok. Nah kalau begitu itu berarti kawan, jangan-jangan KPK ini mentusuk-tusuk presiden, bikin rusak presiden. Karena kewenangan penegakan hukum pada presiden jadi apa sih KPK-nya ulak-ulak presiden gitu loh. Sudah tahu barang ini tidak ada, kok nusuk aja terus. Oh 7 bulan, kok orang-orang KPK itu kan jago-jago tuh. Masa nggak tahu? Nah 7 bulan loh, atau 6 bulan lebih ini. Kalau sampai tidak dapat, Anda masih juga mau juga. Masih bilang ada juga. Yang begini ini yang mesti dihentikan. Politisasi sih oke, tapi kalau sejorok begini mah jangan dah. Kasihan juga nih si presiden ini. Salah satunya adalah ini Bang tadi kalau kata Bang. Jadi artinya kalau politisasi kasus korupsi itu artinya sesuatu yang tidak semestinya, sesuatu yang tidak seharusnya dipaksakan untuk gitu. Politisasi aja nggak apa-apa, asal jangan jorok. Kalau ini jorok bangetnya apa? Karena kelihatan ini 7 bulan ini ketemu apa-apa ini. Jagoan-jagoan di KPK bilang tidak ada mens rea. Mana sudah 7 bulan, barang mens rea barang kecil itu kok. 7 bulan dicari nggak dapat. Masih juga dipaksakan, ya jorok. Idealnya berapa lama Bang? Ya kalau jagoan-jagoan di KPK itu 3 bulan udah bisa ketemu dah. Oh. Kalau gue sih ya 3 bulan udah ketemu dah. Jagoan-jagoan semua di KPK itu kok. Masa sampai 6 bulan lebih ini nggak ketemu barang sekecil itu. Ini begini. Oh ini begini. Ini begini. Profesional loh orang-orang itu. Masa sudah 7 bulan? Yang salah loh. Koordinator penuntut umum kalau tidak salah koordinator penyidik dan bla 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 itu kan yang mundur sekarang, yang dikembalikan ke sana itu. Ini kan jago-jago semua ini. Nah kalau jago-jago ini 7 bulan tidak ketemu dan sampai di keyakinan seperti itu, mau paksa apa? Jadi saya mau sarankan pada Tuan Firly, Pak Firly, udah lah berhenti. Jangan bikin rusak presiden. Hentikan ini kasus Formula E ini supaya presiden aman. Kalau tidak begini nanti orang pasti di politik kita bilang kau nih presiden, Anda yang suruh nih. Jadi sekali lagi saya nomor 1 ya, saya tidak terlalu peduli dengan indeks produksi mau naik mau turun nggak peduli saya. Itu indeks produksi nggak peduli saya itu. Karena naik juga kampung saya itu kurusnya begitu-begitu juga, turun juga begitu-begitu juga. Pusing kita dari dulu sampai sekarang, capek. Dulu kita bongkar satu kasus korupsi, saya mesti berengah-rengah pada bekas ketua kawan kita ini, ketua LBH. Bukan, Bang Bujung punya anak kesayangan ini, si Patra. Bola balik Bang, bos. Lu gak mau, gua lapor dulu sama Bang Bujung, kalau lu gak mau bantu gua nih. Gua gak ada duit loh. Gila tuh korupsi. Alhamdulillah berhasil sih. Tapi habis itu saya udah pindah ke sini dan rusak. Intinya mau tinggi indeks prestasi korupsi, kampung saya itu begitu-begitu aja. Korupsi minta ampun dah. Ada orang swasta yang kayak lebih gubernur dari gubernur, lebih apa lah. Parah deh. Satu, yang kedua, politisasi dalam pemberantasan korupsi itu Anda temukan di sepanjang koridor sejarah penegakan hukum dan politik. Soal kita adalah politisasi itu mau dibawa dan diorientasikan untuk apa? Bagi saya harus untuk memastikan keadilan tumbuh. Dalam kerangka itu tidak ada masalah. Oke. Terakhir sekali lagi, ini Formula E ini jorok banget. Politisasinya jorok amat. Jadi saya mau sarankan ke Pak Firly, Assalamualaikum Pak Firly, berhenti bicara lagi Formula E. Kelewat jorok. Sudah 7 bulan cari-cari barang kecil itu yang namanya mens rea itu. Enggak ketemu. Memang ada di langit lapis ke-7? Enggak kan? Kan itu dari data ke data. Data itu udah enggak ketemu kan? Jadi udah ada close case itu supaya kita sehat sedikit. Oke. Saya kira itu dong. Oke. Nah kita sudah terhubung dengan juru bicara KPK. Ya, Bang Ali Fikri, selamat sore Bang. Halo Mas Ali Fikri. Oh iya Mas Ari. Selamat sore Mas. Oke, ini ada Budi dan ada Ari, di sini ada Mas Kurnia ICW, ada Pak Wayan Sudirte dari Komisi 3, ada Pak Margarito Kamis tuh tadi yang udah kasih pesan-pesan tuh kilat kepada KPK. Nah, nanti kita bicara
tadi Oh iya. indeks persepsi korupsi yang turun, lembaga penegakan hukum terutama misalnya ya tentu saja front line-nya kan di sini KPK juga banyak disorot. Tadi Bang Margarito udah kasih baseline juga politisasi korupsi. Ya, bukan hanya korupsi politik Ya, gitu. semuanya politisasi, tapi ini jorok. Nah, gitu. Dan itu hanya satu wajah tadi Bang Margarito sudah katakan. Ini ada wajah-wajah yang lain gitu, Mas Ali. Monggo, ditanggapi Mas Ali. Baik, selamat sore. Mas Kurnia, Pak Wayan, Pak Margarito. Jadi kita harus berpikir ya, apa negara lain juga seheboh ini ya terkait dengan IPK. Saya kira mungkin negara lain sih tidak terlalu ramai seperti kita Indonesia ya. Terlebih kemudian fokusnya hanya seolah-olah ini menjadi tanggung jawab KPK. Ya kita tahu ya, kata kuncinya kan korupsi, indeks persepsi korupsi. Dan kebetulan KPK juga huruf terakhirnya K gitu kan, Komisi Pemberantasan Korupsi gitu kan. Jadi ya wajar aja kalau semua orang akhirnya arah pandangnya matanya ke KPK semua. Bahkan yang lucu dikaitkan dengan TWK, dikaitkan dengan perubahan undang-undang KPK, dengan pimpinan KPK yang katanya ugal-ugal, ini kan lucu. Artinya belum paham gitu ya. Apa sih IPK itu? Itu barang itu apa gitu loh. Kemudian jangan kemudian langsung dikaitkan bahwa hal-hal teknis semacam itu yang mempengaruhi persepsi naik turunnya IPK. Naik turunnya IPK kan biasa, bahkan kan kalau kita rata-rata 10 tahun, 12 tahun terakhir itu naiknya 1 paling kan. Kalaupun bisa di rata-rata ya, karena di tahun berapa itu IPK kan 32 ya, di tahun 2012. Bahkan nanti di tahun 2023 bisa turun lagi itu menjadi 32 lagi, balik gitu. Yang terakhir kan 2019 40 gitu. Nah itu jadi saya kira masalah IPK ini banyak variabelnya gitu ya. Banyak komponennya kalau kita mau objektif gitu. Banyak hal yang kemudian kita harus bedah apa itu IPK. Nah, di KPK sendiri kemudian kan mencoba untuk serius apa itu IPK kita bedah gitu. Apa sih komponennya dari IPK ini kan sebenarnya kita tahu ya, Mas Kurnia lebih tahu, lebih paham gitu. Ada 9 komponen ya, tapi di tahun 2022 ini juga yang dipakai kan cuma 8 komponen. Gitu. 8 indikator itu gitu. Sehingga ini berbeda dengan tahun 2022 gitu. Dan yang turun kan berapa itu? 3 ya kemarin. Yang 1 itu kan naik dan kemudian ada yang tetap. Sehingga di rata-rata menjadi 34. Artinya kalau kita berbicara mengenai komponen dari IPK ini, maka kita harus objektif, siapa saja yang kemudian harus bertanggung jawab di situ. Gitu kan. Banyak komponen yang harus bertanggung jawab di situ, dari mulai KPK sendiri, ya kita juga harus menyadari itu. Gitu. Salah satunya tentu gitu, tapi kemudian tidak semua diarahkan kepada KPK. Gitu kan. Kemudian misalnya ambil contoh ini supaya kita juga harus tahu bahwa misalnya salah satu indikator persepsi korupsi di kalangan eksekutif, kemudian bahkan kemudian di kepolisian, pengadilan, bea cukai, pajak, perizinan, lembaga pengawas, militer, partai politik, pimpinan partai politik, PNS di pusat maupun di daerah itu turut serta gitu untuk andil di dalam kalau kita bicara IPK. Sehingga lucu kalau ada ASN di tempat tertentu yang Mas Kurnia juga paham. Misalnya di satuan tugas khusus gitu yang katanya di awal dibentuk kami sangat bangga karena bagian dari yang ingin menaikkan IPK gitu. Tapi ternyata komentarnya juga ketika turun kemudian diarahkan pada KPK. Kan lucu. Tidak objektif. Padahal dia bagian dari ASN yang harus bertanggung jawab juga. Kemudian kalau kita bedah lagi misalnya penyebab dari penurunan IPK itu sendiri dari skorsnya misalnya. Itu hampir semua indikatif dari lembaga-lembaga di negeri ini turut bertanggung jawab. Kita semua turut bertanggung jawab gitu. Sehingga seharusnya membicarakan mengenai IPK itu apa solusinya gitu. Karena kita semua bertanggung jawab. Tidak boleh saling menyalahkan dan KPK tidak akan menyalahkan siapapun. Gitu.
apa solusinya ke depan kalau kita memang mau optimis dan komitmen untuk memperbaiki angka IPK ini, kalau kita sepakat juga bahwa IPK menjadi penting gitu kan. Itu karena banyak sekali komponen-komponen, KPK sudah bedah satu persatu apa saja, dan sehingga kemudian KPK menawarkan apa yang harus dilakukan di tahun 2023 mendatang. Dan kemudian yang kedua, sebenarnya KPK sendiri kan memiliki produk lokal terkait dengan survei-survei semacam itu yang disebut dengan survei penilaian integritas secara nasional dengan 300.000 lebih responden di seluruh Indonesia. Baik itu pemangku kepentingan maupun user dan pengguna dari pelayanan itu sendiri. Dan sehingga kemudian KPK menemukan berbagai hal terkait dengan temuan-temuan apa yang harus dilakukan dalam rangka untuk pemberantasan korupsi. Dalam konteks tentu nanti ujungnya adalah meningkatkan nilai dari IPK itu sendiri. Kemudian apakah selama ini KPK diam gitu misalnya? Ini juga kadang-kadang lucu ya. Kita itu kadang-kadang nggak objektif terus terang aja. Misalnya kalau kita berbicara dari sisi pencegahan gitu yang dilakukan oleh KPK, itu sesungguhnya kan ya KPK juga sudah publikasi seluruh kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program unggulan KPK gitu terkait dengan pencegahan, misalnya politik cerdas berintegritas, membangun partai politik, karena ini bagian dari salah satu komponen di IPK tadi. Kemudian berbagai hal ya banyak yang dilakukan. Kalau kita bicara persepsi juga Mas Ari ya, misalnya persepsi terkait dengan perilaku anti korupsi gitu. Untuk mengukur permisivitas dari masyarakat terhadap perilaku anti korupsi itu kan juga kemudian kan naik sebenarnya kan. Angkanya trennya naik gitu. Artinya kita semua sebenarnya kalau dari sisi anti korupsinya sudah naik gitu. Nah, kemudian KPK juga sudah memetakan misalnya dari sektor ekonomi itu. Sektor ekonomi karena kan sebagai salah satu tadi ya persepsi untuk dinilai. Apa yang kemudian kerawanan-kerawanan itu yang muncul. KPK sudah petakan itu. Kemudian solusinya juga sudah tawarkan. Misalnya kalau di bidang ekonomi tadi, kerawanan di sektor usaha dan bisnis misalnya. Energi dan migas, sektor pariwisata dan lain-lain. KPK kemudian lakukan dengan di badan anti korupsi di badan usaha misalnya. Kemudian mengimplementasikan sistem manajemen anti penyuapan. Itu KPK sudah lakukan. Dan secara real dan konkret di seluruh pemerintahan daerah. Oke, Bang. Sektor politik juga begitu. Bang Ali, ya. Minta responnya sedikit. Tadi ada di ujung diskusi kita, ternyata ada pandangan bahwa ada kasus-kasus yang terkesan dipaksakan. Udah 7 bulan, misalnya kayak Formula E gitu tadi Bang Margarito sampaikan, itu masih belum temu, tapi belum diakhiri juga gitu. Jadi memang ada pandangan juga dari pelaku praktisi hukum gitu, bahwa apa yang dilakukan oleh KPK politisasinya sangat vulgar gitu, bukan tidak tampak independensinya dalam penegakan hukum gitu Bang. Ada tanggapan Bang soal itu? Mas Ari tahu kasus Erdelino berapa lama? 6 tahun Mas. Ini baru 7 bulan coy, 6 tahun. Kasus Pelindo. Ya, Pak. Diam semua itu. Saya kadang-kadang lucu gitu loh, semua dikaitkan dengan politik. Oke lah, kami paham nih tahun politik gitu ya. Tapi jangan seret-seret KPK ke wilayah itulah. KPK itu bukan di situ bermainnya. Gitu. Bahwa orang memanfaatkan KPK dengan bahasa-bahasa narasi politik silahkanlah. Itu kan hak. Dan ya itu kan untuk kepentingan dia dan kelompoknya kan. Masyarakat juga sudah paham kok pembacanya itu. Biarkan KPK bekerja gitu kan. Karena semuanya kan transparan juga dilakukan di internal itu pembahasannya. Bahkan sampai nanti ketika diuji pada proses persidangan pun juga kan terbuka. Contoh kasus Mardhani Maming dulu kayak apa serangan ke KPK, bahkan oleh orang yang katanya anti korupsi gitu kan. Nyatanya kemarin divonis 10 tahun. Tidak ada kriminalisasi, tidak ada politisasi. Terbukti kan.
Contoh Harun Masiku lama gitu. IA itu 4 atau 5 tahun kemarin itu. Dulu juga orang kayak sama ngomongnya, KPK nggak berani, nggak bisa. Begitu ketangkap juga tidak objektif gitu kan. Sama, artinya itulah kita coba untuk membuka diri lah. Bahwa narasi-narasi yang dibangun itu kemudian ada kepentingan itu hal biasa. Gitu. Siap. Bagi KPK itu hal biasa. Ya. Siap, Mas Ali. Matur nuwun. Nah, kita udah dapat perspektifnya nih ya kan. Hal-hal yang prinsipil tadi sudah ditanggapi juga oleh Mas Ali. Mungkin Mas Kurnia mau tanggapi sedikit sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab untuk teman-teman wartawan dan juga yang hadir di sini. Ya, yang pertama sebenarnya bukan masyarakat yang lucu ya, tapi KPK yang lucu. Karena tadi berulang kali Mas Ali mengulangi soal menanggapi publik yang lucu ketika melihat KPK dan pemberantasan korupsi. Saya juga kaget tadi ketika Mas Ali menyampaikan negara ini sepertinya heboh terkait dengan indeks persepsi korupsi. Saya tidak tahu apakah di internal KPK sendiri menanggapi IPK ini seperti apa. Karena beberapa waktu terakhir juga menanggapi survei yang sudah anjlok kepercayaan publik kepada KPK tidak ada perbaikan. Tentu masyarakat khawatir KPK menanggapi IPK ini biasa-biasa aja. Bahkan kalau kita menggunakan logika Mas Ali tadi, negara ini terlalu heboh, apakah Mas Ali mengatakan juga pertemuan Presiden, Jaksa Agung, Firly Bahuri, Menko Polhukam, dan Kapolri itu merupakan sesuatu yang berlebihan? Padahal konteksnya adalah turunnya luar biasa besar, 4 poin. Tahun 2020 kalau saya tidak salah itu turunnya hanya 3, 40 ke 37. Bahkan yang mengatakan turun paling buruk era reformasi itu Pak Mahfud MD sendiri. Ini juga menjadi penting kalau kita lihat tadi Mas Ali menyampaikan beberapa buronan misalnya, IA itu sudah 4 tahun. Izil Azhar kemarin baru diringkus oleh KPK. Ada Harun Masiku, kenapa 2 tahun itu terlalu dihebohkan? Bahkan Mas Ali pernah mengatakan, kenapa ICW hanya menyoroti Harun Masiku, padahal buron lain itu banyak, pernah mengatakan itu. Kenapa kami fokus di isu ini? Karena banyak kejanggalan saat proses penanganan perkaranya. Kalau tidak ada kejanggalan, tentu bisa jadi pelaku itu melarikan diri, mempunyai sumber daya yang besar sehingga tidak bisa dideteksi oleh penegak hukum. Kalau dalam isu ini ada banyak penyidik dikembalikan, penggeledahan KPK gagal, dan lain sebagainya. Selain dari itu juga, kalau kita ingat Mas Budi dan Mas Ari, pada saat Hakordia, saya lupa Hakordia 2021 atau 2022, yang dibanggakan oleh Presiden, kalau selama ini kan yang dibanggakan adalah penanganan kasus di KPK. Tapi di siaran pers Hakordia pidato Pak Presiden, itu dibanggakan kasus-kasus yang diusut oleh Kejaksaan. Ada kasus Jiwasraya puluhan triliun, ada kasus Asabri juga puluhan triliun. Kenapa? Bahkan KPK itu tidak lagi mendapatkan, bukan hanya tidak mendapatkan trust publik, tapi trust dari eksekutif pun tidak ada lagi sepertinya. Jadi saya khawatir di internal KPK itu disibukkan dengan narasi-narasi prestasi yang semu. Tidak melihat sebenarnya masyarakat ini masih percaya nggak sih sama KPK? Kalau tadi kan mendengar pernyataan Mas Ali itu seolah-olah seluruh rakyat Indonesia masih mempercayakan kepada KPK. Jadi aneh kalau ada yang mengkritik KPK. Terbalik logikanya. Dan kita juga tidak mendengar tadi bagaimana solusi yang konkret. Kalau Mas Ali, tentu kita berharap struktural KPK, apalagi Mas Ali juru bicara, menonton dan membaca laporan indeks persepsi korupsi itu. Disebutkan di sana, dalam aspek penegakan hukum, meskipun ada kenaikan, tapi itu masih berada di bawah skor indeks persepsi korupsi. Jadi harus banyak perbaikan di sana. Bahkan TI kemarin menyebutkan harus ada perbaikan terhadap lembaga pengawas. Apa lembaga pengawas? Ya pengawas korupsi, garda utamanya adalah KPK hari ini. Jadi itu yang membuat kita semakin khawatir dengan kondisi KPK hari ini. Kalau kita mau kaitkan hari ini, lalu apa solusi yang ditawarkan oleh pengkritik kalau tadi Mas Ali menyampaikan? Saya rasa sudah berulang kali masyarakat itu, masyarakat, akademisi, praktisi yang mengatakan
harus ada perbaikan di internal KPK. Selama ini kan KPK disibukkan dengan kontroversi. Tadi sudah di awal sudah saya sebutkan, ada 2 pimpinan KPK, 1 2 kali melanggar kode etik, 1 sudah mundur. Ibu Lili kan di situ sebenarnya. Tadi Mas Ali menyampaikan kenapa dikaitkan dengan TWK. Karena TWK itu adalah produk yang kami anggap sampai saat ini produk yang melanggar hukum. Punggawa-punggawa KPK yang selama ini dikenal punya rekam jejak panjang dibuang oleh internal KPK sendiri. Sehingga Mas Ari, kualitas Mas Ari. penanganan perkara Oke. KPK. Sebentar, tadi kan Mas Ali ngomong saya nggak Jadi potong. kesempatan yang sama Mas Ari, jangan saya tadi cuma sebentar belum selesai saya menjelaskan. Nah, Siap. saya lanjutkan dulu. Jadi orang-orang yang dibuang oleh KPK tadi itu tidak bisa berkontribusi secara nyata lagi di KPK sehingga kualitas penanganan perkaranya buruk gitu. Kenapa kita kritisi kasus Harun Masiku? Karena sampai detik ini tidak tertangkap. Kenapa kita kritisi kasus Edi Prabowo? Karena tuntutan KPK rendah. Kenapa kita kritisi kasus Bansos? Karena sampai detik ini kerugian negara belum diusut oleh KPK. Oke. Padahal sudah dijanjikan. Oke, Gitu, Mas Kurnia, Bang. kita kasih kesempatan Mas Ali. Mau ke Mas Ali? Mas Ali? Jadi begini, KPK itu tidak alergi terhadap kritik. KPK itu badan publik kok. Silakan aja masyarakat mengkritik dan memberikan masukan apapun itu, gitu kan. Saya tadi belum selesai. Apa yang menjadi solusi KPK tawarkan terkait dengan IPK ini? KPK tidak diam. Bahkan baru 2 hari yang lalu kita rapat serius di KPK untuk mencari solusi apa yang dilakukan terkait dengan IPK ke depan, gitu kan. Ada upaya-upaya itu. Kalau kemudian dari kerja-kerja KPK yang real dan nyata, 20 tahun KPK, kapan itu Mas Ari bisa nangkap Hakim Agung? Kapan bisa nangkap menteri yang aktif? Kapan menetapkan kepala daerah 3 sekaligus di Papua? Ini kan nggak pernah objektif Mas Kurnia, kan yang kayak gini kan diem gitu kan. Tapi nggak masalah lah bagi kami, bagi KPK. Nggak masalah, kita kerja aja tetap, apa yang sudah dilakukan kita pertanggungjawabkan kok. Di hadapan masyarakat, di hadapan publik, secara terbuka, karena KPK sekali lagi badan publik. Tetapi kami kan tadi hanya meminta agar objektivitas itu ada gitu. Bahwa terkait dengan pimpinan KPK, dari KPK berdiri sampai hari ini, 5 orang pimpinan KPK itu pejabat publik yang kemudian dipilih oleh secara politis gitu. Tapi kan kita harus berbicara, di KPK itu ada sistem gitu. KPK secara kelembagaan itu sistemnya sudah kuat dari berdiri sampai hari ini. Seluruh proses-prosesnya di KPK itu tidak dengan mudah seperti lembaga lain kan. Untuk bisa kemudian masuk intervensi. Bahkan kerja-kerja KPK itu tidak pernah per orang, tidak pernah. Kalau pimpinan KPK kemudian satu memutuskan itu bisa, enggak bakalan bisa. Dari dulu sampai hari ini. Apakah kemudian penyidik itu hanya orang perorangan yang dianggap seolah hebat? Enggak. Karena sistem gitu. Karena sistem. Jadi apakah kemudian perkara di KPK bisa diintervensi masuk? Enggak. Karena sistem gitu. Yang udah kuat dari KPK berdiri sampai hari ini. Saya katakan dari berdiri sampai hari ini. Itu sistem yang kemudian bagus yang harus dirawat. Gitu. Berbeda dengan lembaga lain. Kalau masalah pimpinan KPK itu, dia dari dulu sampai hari ini sekali lagi pejabat publik yang pejabat politis gitu. Itu kita harus sadari itu. Nah, sekali lagi kami sih berbicara dari aspek KPK secara kelembagaan gitu ya. Bahwa peran-perannya itu jangan dinafikan gitu. Kalau kemudian peran-perannya dianggap gagal terus-menerus begitu ya. Ini membangun pesimisme gitu. Masyarakat kan bagian dari peran sertanya penting upaya pemberantasan korupsi karena kita semua kan sepakat bahwa pemberantasan korupsi tanggung jawab bersama gitu. Oke, lidernya KPK iya pastilah gitu. Gitu kan. Nah, kalau kita bicara lagi tadi misalnya Mas Kurnia apa sih yang dilakukan oleh KPK solusinya gitu misalnya. Sebenarnya KPK itu sudah sering kali gitu ya menyampaikan apa sih program-program KPK yang harus dilakukan, misalnya tantangan di tahun 2023 ini. Apa sih yang kemudian program-program yang sudah dilakukan di tahun 2022 hasilnya. Di tanggal 27 Desember kemarin kan sudah di launching. Gitu.
apa Mas Ali. kemudian hasil-hasil dari KPK Mas di Ali, sana. Margarito, Mas Iya. Ali. Minta Oh ya, Pak Margarito. minta tolong Mas Ya. Ali. Tolong deh kayak Maluku Iya. Utara deh. Tolong dong kayak Maluku Utara. KPK. Arah negeri saya Ya. itu tidur-tidur bisa pegang tuh. Ya tolong ya. Mas Ali ya. Salamnya Ya. Mas Firly. Tolong ke Ya, Maluku Pak Utara. Margarito. Ya. Jadi KPK justru fokus di wilayah timur, Pak Margarito. Nah, tolong ke Maluku Utara. Dulu kan nggak Capek pernah saya. tersentuh wilayah timur. Ambon, wali kota Ambon kita tangkap. Iya. Kemudian Tolong deh ke Maluku Utara. Banyak Pak Margarito. Tapi masukan dari Pak Margarito saya kira penting ya untuk wilayah timur itu jadi prioritas di sana.